Tempat di samping itu harus kosong dulu, Mas, baru datang dan digantikan. Kebanyakan orang salah paham, Mas. Ketika seseorang pergi, mereka itu ngerasa kayak, oh ya udah, aku selesai, aku kayak gini ya, kayak gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Ketika seseorang pergi, maka yang terbaik akan datang. Jadi makanya Allah itu maha baik. Kenapa saya selalu bilang Allah itu maha baik? Karena Allah itu tahu siapa yang kita butuhkan. Saya akan ajarin, saya akan memberitahu kepada teman-teman yang ada di dalam ruangan ini. Yang di Ngaji Roso. Dan teman-teman yang pernah ikut kelas saya, tolong daftar kelas yang ini karena ini spesial. Ini nih laki-laki nih. Ini asli temanku sendiri. Baik. Mungkin dia problemnya finansial, Kak. Atau apa, ditinggal terus kemudian dia cari suami yang lebih bisa menjamin masa depannya mungkin ya. Baik. Kan itu terpukul banget. Banget. Bahkan tubuhnya langsung kurus gitu. Untung nggak sakit kan. Nah, caranya memulai untuk bangkit gimana? Yang paling realistis. Yang paling realistis, Mas. Pertama, nikmati aja kesedihannya dulu. Oke. Nikmati. Yang pertama itu. Yang kedua, akuin aja. Oh ya udah, mungkin dia ninggalin aku ya memang karena ketidakmampuanku di kala ini. Oke, fine. Lalu setelahnya sudahi. Ikhlaskan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengikhlaskan. Dan kita mulai berpikir, oh, aku akan naik tangga. Dan wanita yang kemarin adalah wanita yang tidak mampu untuk menemaniku naik ke level itu. Positif mindnya kayak gitu. Karena ketika kita ditinggalkan seseorang, artinya akan datang orang yang terbaik. Tempat di samping itu harus kosong dulu, Mas, baru datang dan digantikan. Kebanyakan orang salah paham, Mas. Ketika seseorang pergi, mereka itu ngerasa kayak, oh ya udah, aku selesai, aku kayak gini ya, kayak gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Ketika seseorang pergi, maka yang terbaik akan datang. Jadi makanya Allah itu maha baik. Kenapa saya selalu bilang Allah itu maha baik? Karena Allah itu tahu siapa yang kita butuhkan. Buat temannya Mas Hendra, tenang aja, yang terbaik akan datang. Lagi OTW. Lagi OTW. Lakukan yang terbaik. Jadi meskipun istrinya pergi, nggak apa-apa. Habis ini pasti akan datang yang lebih cantik, lebih baik hati, lebih bisa setia menerimaku apa adanya gitu kan? Kalau menurut saya yang akan membuat sahabat Mas Hendra jauh lebih hebat daripada yang kemarin. Kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk laki-laki memang tujuan paling utama itu karir nggak sih, Mas? Iya, Mas ya. Kalau menurut saya, karena impian laki-laki itu kan lebih menggebu-gebu gitu daripada wanita-wanita kan lebih rasa aman. Merasa bertanggung jawab. Iya, menjadi betul. pengayom pelindungan gitu. Betul. Tapi boleh nggak sih kalau kemudian si laki-laki ini memiliki dendam yang positif gitu? Karena dia kan sakit hati nih. Oke, mulai detik ini aku akan kerja lebih keras lagi, lebih cerdas lagi gitu. Boleh dong. Mas Hendra tahu nggak? Ini saya sharing bentar ya, Mas. Saya compare. Compare nih permasalahannya. Sebelum saya menjadi seorang seperti yang sekarang, Heroma, saya pernah nyeletuk sama teman saya. Ini saya sudah mulai bikin TikTok, masih followernya masih 2000 lah. Terus saya sering bikin seminar, bukan seminar, live kayak gitu. Pasti sering, dua hari sekali saya pasti bikin live kayak gitu. Saya pernah nyeletuk, enak kali ya kalau saya kasih bimbingan, kalau saya ngasih motivasi, kalau saya ngasih pembelajaran itu dibayar. Mas tahu, teman kantor saya yang bersebelahan dengan saya, dia nyeploknya kayak gini, Mas. Emang lu siapa? Saya ngedengar itu langsung mikir ya, Mas ya. Saya langsung senyum, Mas. Oh, hari ini bukan siapa-siapa sih. Lihat aja nanti. Sambil senyum, Mas. Sambil senyum saya langsung melakukan gerilya. Gerilya itu kayak melakukannya diam-diam gitu loh, Mas. Saya nggak pernah ngasih tahu, ngepost dimanapun kalau saya itu udah jadi influencer. Kan Instagram itu kan ada yang pribadi dan ada yang akun ini ya, Mas ya. Dan saya tidak pernah memberitahu siapapun dari teman saya kecuali teman dekat saya atau sahabat saya. Tahu-tahu udah 100.000 follower baru saya upload. Gue berhasil loh, yang kayak gini. Lalu tahu-tahu saya bikin seminar baru saya upload kayak gitu, Mas. Gue udah jadi pembicara loh. I'm paying enough. Aku sudah dibayar loh. Jadi buat temannya Mas Hendra juga kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi buktiin, tapi sambil senyum, sambil bahagia, sambil ikhlas. Gimana sih? Masuk. Oh, masuk. Masuk banget. Bukan Mas Roji kan ya? Bukan.
Bukan. Bukan. Nomi. Oh no, not you. Okay. Someone people. Oh, some people in there. Okay. Oke. Simpel aja Kak Roma. Mungkin bisa di breakdown ya nanti karena teman-teman yang mau ikut kelas level up tuh biar tahu gitu. Apa sih hal baru yang bakal aku dapatkan nanti gitu ya. Dan orang seperti apa sih yang cocok ikut kelas ini gitu kira-kira? Baik. Tanggal 6 Maret. Jadi kalau menurut saya orang-orang yang di Ngaji Roso ini sudah pasti belajar banyak tentang LOE dari Teh Feby. Kalau menurut saya ya Mas ya. Pasti orang-orang yang ingin daftar itu adalah orang-orang yang pernah ngikut kelas Ngaji Roso. Ini untuk yang kelas Ngaji Roso dulu yang saya bahas, nanti yang new-nya, yang barunya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah ikut di kelas-kelas yang lain belajar tentang LOE atau ya mungkin saya akan membahas tentang LOE. Tapi di sini saya akan memberitahu pembelajaran tentang Law of Mirror. Saya akan memberitahu kenapa pola itu berulang, itu satu. Kedua, energi itu bukan dalam hal mistis, tapi dalam neuroscience. Bagaimana sih cara kerjanya di dalam otak itu sebenarnya, dalam ilmu sainsnya. Bukan ilmu tentang ngambang, ngawung, nggak jelas kayak gitu. Saya akan jelasin. Yang ketiga, khusus untuk Ngaji Roso, saya akan memberitahu tentang jurnal. Wow. Ya, karena jurnal ini sangat penting. Selain LOE itu ada 8 jenis jurnal. Ada 8 jenis jurnal dan ini saya akan rundown, saya akan ajarin, saya akan memberitahu kepada teman-teman yang ada di dalam ruangan ini, yang di Ngaji Roso. Dan teman-teman yang pernah ikut kelas saya, tolong daftar kelas yang ini karena ini spesial. Karena saya menjual jurnalnya, ya, saya menjual jurnalnya, tapi saya belum pernah sama sekali Mas Roji ngasih tahu secara fluent kayak gitu. Gimana sih itunya? Ini khusus untuk Ngaji Rosonya. Mantap. Oke. Merasa terhormat sekali ya, Zi. Masya Allah. Banget. Tapi tadi gara-gara ngomong LOE aku jadi ingat ya. Kadang kita itu ketika sudah berada pada kondisi yang ideal gitu, artinya yang sudah tidak terbebani oleh luka-luka batin dan lain sebagainya itu, ketika menginginkan sesuatu gitu, sebut saja misalnya mobil gitu. Iya. Itu nggak tahu kenapa ya sih ya. Aku pengen nambah mobil yang ini gitu. Tiba-tiba di tol gitu disalip. Atau kalau gitu kita nyalip. Atau pas parkir sebelahnya gitu. Dan itu sering bolak-balik gitu. Atau pas buka HP muncul iklannya. Oh iya bisa jadi ya sih. Tapi bener real case-nya banyak kayak gitu. Tapi ya nggak terjadi ke banyak orang juga sih gitu. Tapi aku kemudian kira-kira kenapa ya? Mungkin Karma bisa jelasin. Oke. Itu adalah di nervous system kita, Mas. Apa yang kita fokuskan dia akan tumbuh. Apa yang kita fokuskan dia akan tumbuh. Kita fokus ingin punya mobil itu, right? Alright. Dan ya. Dan otak kita secara sadar, ya Mas ya, secara sadar akan mengetahui bahwa kita menyukai hal tersebut. Right. Dan dia akan mencari apapun yang kita sukai. Mencari celah itu secara Iya, jadi dia akan spontan mempertemukan kita dengan hal-hal yang kita sukai, hal yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Misal kita suka sesuatu, kita ulang-ulang di dalam kepala kita, itu masuk ke dalam identitas lama yang ada di ABS, alam bawah sadar kita. Iya. Dan di alam bawah sadar kita itu ada namanya nervous system. Dan nervous system ini menyukai hal-hal yang serupa. Oke. Serupa. Secara otomatis, dia akan mencari hal yang serupa. Kayak tadi Mas ya, ini adalah teori mobil merah. Ada pertanyaan nih kalau kita pergi ke wawancara pekerjaan, berapa banyak mobil merah yang kamu lihat ketika kamu berjalan menuju kantor ini? Ada pertanyaan kayak gitu. Dan pasti dia akan blank, Mas. Kenapa? Pertama, mungkin either dia sedang tidak fokus, tapi kalau dia fokus, pasti dia bilang, saya tidak melihat mobil merah, tapi saya fokus melihat mobil warna hitam. Nah, itu misalnya, saya tidak melihat warna merah, tapi saya fokus melihat yang warna kuning. Oke. Itu artinya pikirannya sedang dalam kondisi dia fokus terhadap sekitarnya. Kayak gitu. Nah, teori mobil merah ini juga bisa disangkut pautkan dengan apa yang dikatakan oleh Mas Hendra tadi. Misalnya, saya sangat suka Mercy dan BMW. Dan mobil yang selalu lewat di sekitar saya dan sahabat saya ketika lagi main, pasti mobil yang dua itu. Pasti, nggak mungkin enggak. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja ada logonya gitu. Tiba-tiba ada lagi lewat lagi. Samping, kiri, kanan. Tapi itu nggak akan terjadi kalau dirimu tinggal di Tuban.
nggak akan terjadi kalau dirimu tinggal di Tuban. Mohon maaf Mas, saya tidak suka daerahnya. Ya, makanya karena di sana jarang mobil Mercy dan BMW. Paling satu hari lewatnya. Tapi saya di kota saya lewat loh Mas. Oh gitu. Kota saya kan jauh banget ya Mas ya. Sibolga loh. Iya. Ujung banget. Deket Padang, Medan. 12 jam dari Aceh, 12 jam dari Medan, 12 jam dari Padang. Ada loh Mas yang naik BMW. Dan saya kaget kok bisa ini BMW ngikutin kemana-mana. Why? Iya. Dan saya setuju sama Masnya bilang kayak gitu. Buat teman-teman nanti akan ngerasakan. Ketika energinya udah naik, ketika memikirkan sesuatu, fokus sesuatu, kayak voila. Kayak gitu loh Mas. Aku pernah lihat kontenmu yang nyobain mobil BMW ya. Oh my God, itu ajaib banget Mas, sumpah. Dan aku pun juga dulu tuh masih apa tuh namanya kalau misalnya dilihatin sama temen tuh uang puluhan ribu dolar, ratusan ribu dolar tuh kayak awalnya tuh kayak wah itu kan kamu gitu. Oh, I see. Aku kayaknya masih jauh deh ke sana gitu. Tapi karena semakin sering dilihatin, bahkan nih Mas Hendra lihat nih pengeluaranku bulan Oktober ini 1,3 M. Ini hanya untuk jajan dan beli buku, beli kelas-kelas aja Mas. Dan itu rutin ditunjukin semuanya gitu ya. Terus aku lihat terus sama Habib, sama Mbak Dinda, sama teman-teman yang lain, sama Mas Rozi gitu ya. Kenalin akhirnya dong, kan, iya akhirnya kan akrab ya Kak. Akhirnya akrab gitu. Ya Dan aku ternyata dan itu sangat membantu sih Kak Romaya. Banget Mas. Kita punya pengalaman yang sama soal itu mungkin barangkali ya. Banget Mas. Dan itu ditawarin langsung loh. ABS kita akrab. Alhamdulillah. Iya. Itu juga keajaiban itu Mas. Ketika saya nyoba yang BMW itu, BMW yang dicoba itu juga BMW seri lumayan lah. Seri 7 kalau nggak salah. Gila itu luar biasa. Iya. Saya sampai nangis loh itu Mas. Tapi cuman saya nggak upload aja gitu. Iya. Sampai ditawarin mau keliling lagi nggak, Mbak? Tapi sepakat loh Mas. Aku dulu pengen punya mobil, sering ke dealer loh aku test drive. Padahal nggak punya apa-apa. Serius loh. Tuh. Lama-lama kan dapat kok bisa beli mobil gitu loh. Nggak paham kan Mas, gimana caranya ya Mas? Serius, motor pun kayak gitu aku. Sering ke dealer test drive motor. Ya, nyatanya kan bisa kebeli gitu. Iya memang betul. Saya setuju Mas. Setuju banget Iya Mas. sih benar. Dan aku kalau sudah kayak mulai malas kerja gitu, ya motivasiku adalah Porsche. Kita beli Porsche. Gitu ya sih ya. Subhanallah. Iya. Kepala gini loh. Kayaknya udah mulai malas kerja gimana sih? Bukain mobilnya gitu sih. Sebagai semangat aja sih ya. Nggak melulu Civic aja. Iya. Lewat ya Civic-nya sih ya. Enggak, ini motivasi buat teman-teman muda. Kita sama-sama benar-benar mulai dari nol, tumbuh dari bawah gitu ya. Dan kita ingin membersamai khususnya adik-adik kita yang memang berangkat dari keluarga yang mohon maaf kurang mampu, ingin melunasi penderitaan orang tuanya. Kita ingin menemani dengan konten-konten seperti ini gitu ya. Betul. Ya bagi teman-teman yang omsetnya udah bermiliar-miliar, jangan dengerin konten ini ya. Jangan dengerin konten ini. Itu bukan untuk Anda, salah alamat gitu ya. Salah alamat. Ya. Tapi kalau mencari kebahagiaan gimana Mas? Boleh dong nonton di sini. Boleh ya Mas ya? Sih, ya. Oke. Mas Rozi gimana? Ada pertanyaan nggak? Pernah nggak Mas Rozi itu selalu kemudian misalnya dalam berpartner gitu ya, selalu ketemu partner yang busuk gitu. Oh, jadi dan itu berulang terus gitu. Waduh, gimana? Jadi beberapa kali itu kan kita belajar bisnis ya, sembako apa itu. Tapi ketemu orang yang memang fake gitu, palsu banget. Jadi agennya juga fake, terus di pabrik juga ketemu orang fake kayak gitu-gitu itu kok bisa seperti terulang-ulang tuh gimana? Iya. Jadi kalau bisa sekalian di breakdown aja. Kenapa Rozi itu kok hidupnya sering sial? Itu aja deh intinya ya. Nggak usah, pokoknya banyak aku melihat, karena aku saksi sendiri gitu. Serius ya, aku tuh pernah ya, di satu momen tuh bener-bener pengen dukung totalitas Rozi gitu. Serius, aku sempet demi apapun aku berani bersumpah. Aku sempet mau ngeluarin, ya tidak sedikit uang sebenarnya. Tapi karena melihat perilakunya Rozi, aduh ini orang gimana sih? Aku mikir-mikir akhirnya. Dan ternyata prediksiku bener gitu. Jadi gimana sih caranya ngatasin orang yang sering sial hidupnya gitu? Mudah-mudahan setelah denger ini, Rozi hidupnya jadi lebih beruntung terus gitu. Mas Rozi ngerasa sial kah? Bagian dari hidup aja sih. Sering nabrak.
Jadi saya tafsirkan itu bagian dari perjalanan hidup aja. Tapi sekarang ya enggak sih. Nyatanya kan banyak rezeki juga. Iya, sekarang inilah ya banyak berubah lah ya. Banyak berubah. Tapi minimal kalau di breakdown kan ini bisa jadi pembelajaran buat sahabat-sahabat yang hidupnya sial gitu. Baik, ini kita ngomongnya Mas Roji yang kemarin ya. Masa lalu. Ya. Identitas lama. Ya, betul. Right? Right. It's okay. Ya Allah ya Robi. Terus misalnya nih Mas ya, di masa lalu Mas Roji selalu menganggap kok aku sial terus ya. Perkataan ini adalah energi. Oke. Omongan itu terulang-ulang di identitas lama kita di alam bawah sadar, right? Terus nanti dia nervous system kita akan menganggap ini orang suka penipuan apa? Oh, ini orang suka sial. Oh, ini orang menerima aja gitu. Oh, ini orang tidak ada niat untuk berubah. Oh, ini orang tidak ada niat untuk ngasih banderi. Oh, berarti dia suka ditipu. Oh, berarti dia naif. Oh, dia suka hal-hal yang bikin dia naif. Oh, dia suka nih selalu kesialan itu. Oh, nggak apa-apa. Ayo kita kasih lagi. Kayak gitu. Itu yang pertama ya, Mas. Yang kedua, Mas Rozi memang akan menjadi orang yang hebat. Itulah kenapa dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu dulu. Jadi mulai dikikis tuh sifat-sifat yang tidak penting untuk menjadi Rozi di masa depan. Di masa depan kayak gitu. Jadi dibuang sifat naifnya. Tak. Dibuang lagi sifat-sifat yang tidak enakannya. Tak kayak gitu. Dibuang lagi sifat-sifat yang teledornya kayak gitu. Yang tidak menghargai waktu, tidak menghargai yang dimiliki yang sekarang, itu dibuang. Dikikis jadi kayak dipahat menjadi Rozi yang baru. Kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, agar Mas Rozi hatinya lebih lapang dan bertemu orang yang jauh lebih baik ketika Mas Rozi tumbuh menjadi baik. Kayak gitu. Itu ada beberapa titik-titik kayak gitu. Karena kan kita manusia ini kan banyak jenisnya. Jadi kita teman-teman bisa lihat di titik mana nih. 1, 2, 3 di poin mana. Teman-teman bisa lihat. Oh, aku ada di poin 1, di poin 2, di poin 3. Kayak gitu. Kalau saya ya Mas. Oke. Memang iya Mas ya. Aku dulu itu gampang nggak enakan ya. Ngapa-ngapain orang mesti tak iyain. Iya, dan ramu lakoni. Iya, dia nggak enakan. Iya Mas. Dia orangnya gampang banget sebenarnya. Ji, tolong kerjakan ini ya. Siap. Tapi kadang teledor dia karena banyak yang diiyain. Sebenarnya nggak enak Mas, cuman nggak bisa nolak gitu loh Mas. Iya. Akhirnya iya, berjatuhan jadinya. Iya. Jatuh jadi nggak bisa. Harusnya kan udah ada di tangan. Aduh, mohon maaf ya Pak, kepenuhan di tangan saya, mungkin di lain waktu. Berarti dari sana saya belajar. Nah kan tuh. Dari sana saya belajar. Sekarang sudah punya partner hidup, teman-teman hidup. Jadi sekarang sudah berani menolak tidak. Oke. Jadi saya tidak berani memaksakan apa yang saya tidak bisa lakukan. Dalam artian keterbatasan waktu terutama. Baik. Dan berubah ya Mas ya. Setelah sifat itu tidak ada lagi, itu semakin berubah. Jadi karena nervous systemnya sudah mengira, oh Mas Roji udah nggak suka nih hal-hal yang kayak gini. Ya udah dia nyari peluang jadinya. Jadi saya sekarang sudah hilang rasa takut nggak enak atau nanti dibenci temen atau apapun. Tapi saya lebih memperhatikan diri dan keluarga saya sendiri. Betul. Berarti dimulai dari berani ya Mas? Berani. Ya? Tuh teman-teman, berani. Awalnya saya nggak berani menolak itu. Takut nanti saya dijauhi, nggak enak. Iya. Bener tuh. Terus salah paham kan gitu. Betul. Sekarang apapun kalau memang saya sudah tidak mampu, dalam artian entah itu masalah waktu dan lain sebagainya, saya harus berani ngomong tidak. Betul Mas. Berani dulu. Dan ini saya diskusi sama istri. Gimana ya caranya? Karena ini yang minta ini keluarga misal. Bisa. Ya ngomong aja tidak. Ngomong aja nggak ada misalnya gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Dulu nggak bisa seperti itu. Bahkan saya di Surabaya, Tuban itu hampir setiap minggu saya pulang. Jadi pekerjaan ini chaos akhirnya. Aduh, fokusnya hilang dong. Hilang ya, serius. Karena saya nggak bisa menolak siapapun itu. Apalagi keluarga kan gitu. Baik. Nah sekarang mungkin berapa bulan baru pulang. Iya. Kayak gitu. Terus Kak Roma, Ya. Salah satu variabel keberhasilan banyak orang itu kan mau nggak mau kan ada yang namanya etikabilitas, ada yang namanya etika. Betul. Punya skill sehebat apapun kalau kamu nggak bisa dipercaya orang, etikamu buruk ya kamu akan dibuang lah ya. Betul Mas. Nah bagaimana mentransformasikan ini, urgensi dari etika ini buat anak-anak yang masih muda gitu? Karena menurutku ini sangat penting sekali gitu. Kalau misalnya dalam pergaulan juga ada yang namanya etika. Dalam kantor juga ada yang namanya etika.
Bahkan dalam bisnis pun ada yang namanya etika ya Mas ya. Tapi yang paling dasar adalah ketika kita marah tentang hidup kita, jangan buang mood kamu kepada siapapun. Simpan mood kita kepada diri kita. Karena kebanyakan Mas, orang yang menunjukkan moodnya, swing mood. Jadi kayak kalau dia mau marah ya dia marah gitu. Kalau dia lagi nggak enak, terus dia marah-marah sama orang gitu loh Mas. Nah itu etika yang paling dasar Mas. Kalau kita lagi sedih ya itu di kita aja. Jangan dilampiasin ke orang lain. Itu etika paling dasar. Meskipun kita lagi capek, kita lagi mau gimana gitu, kita nggak boleh berperilaku kasar kepada orang lain. Kita melampiaskan kesedihan kita ke orang lain. Kita melampiaskan ke orang kantor, ke orang rumah, ke pasangan, kemanapun. Itu etika yang tidak bisa dilanggar. Kalau kita sedang sedih, simpan, senyum. Itu etika. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan orang yang jauh lebih hebat daripada kita, just keep silent. Ya. Meskipun kita tahu apa yang dia omongin, just keep silent, just smile.